zaman penjajahan, instansi pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu, setiap depan instansinya atau kantornya pasti yang berkibar adalah bendera penjajah. Karena pada waktu itu. Tapi ulama-ulama kita kalau pasang langsung merah putih, langsung pulang nama kalau nggak kebetulan. Tapi ulama-ulama kita hebat, tokoh-tokoh bangsa kita hebat. Caranya apa? Kalau bikin rumah, coba kasih merah putih dibelet gitu, dibalut yang kayu di tengahnya itu. Kalau di tempat kita namanya Belanda, kalau di sini apa tahu? Ya, talang. Ya. Tapi kalau langsung dibalut oleh merah putih, Belanda curiga, penjajah. Ada apa ini? Kasih terbu, pohon terbu, padi, kelapa, pisang dan sebagainya, pakai doa. Ketika penjajah melihat, ini budaya, no problem, nih. Dan itu gak cukup. 1 minggu atau 3 hari baru ditutup, pasang rem, pasang busuk, baru gendeng. Gentengnya dipasang. Berarti terbuka sekian hari. Bangsa kita sudah menanamkan sejauh mungkin, walaupun di luar ada bendera penjajah, tapi setiap rumah ada jiwa nasionalisme yang ditanamkan oleh para kesepuan-kesepuan kita, tumbuh setiap rumah per rumah pasti ada merah putihnya. Itu hebatnya. Perjuangan yang tidak mudah. Itu kesepuan-kesepuan kita luar biasa. Jadi hubul watonnya itu kelihatan sekali dengan cara yang menjadi pertanyaan. Kira-kiranya pohon tebu, orang Sunda mengatakan tiwu, ini kalau dijemur setengah 3 hari 5 hari, menunggu digentengin dulu susu emarengnya dulu, kira-kiranya layu tidak itu pohonnya? Gimana? Layu ya. Kalau layu pasti berubah warna kan? Iya. Janurnya yang begitu cantik warnanya, kuning, cantik betul janur itu. Kenapa berubah warna itu? Layu tidak? Layu. Padinya yang tadinya hijau mengering. Kelapanya juga berubah. Pisangnya juga matang. Nah kira-kiranya benderanya ikut layu. Benar nih jawab? Benar. Yang keras Tidak benar kan? Tidak ikut layu. Itulah jati diri bangsa. Itulah harga diri bangsa. Itulah kehormatan bangsa. Pohon boleh layu, Indonesia tidak boleh layu. Sudah ditanamkan oleh kesepuan-kesepuan kita terdahulu oleh para ulama-ulama. Tidak mudah terpengaruh adanya janur ataupun tebu, karena layu ikut layu. Kata pengaruhnya padi ikut padi jadi layu, tidak. Ikut hoaknya kelapa, tidak. Ikut pisang, tidak. Indonesia merah putih adalah merah putih, harga mati. Partai boleh banyak, merah putih cuma satu. Partai bisa banyak, Indonesia cuma satu. Setuju? Setuju. Harusnya gitu kan. Minum dulu deh. Sorry.
Begitulah tanaman hubbul waton. Dari mana tanaman hubbul waton tersebut? Apakah sudah ada Qur'annya? Enggak. Kan sedikit sekarang terkadang banyak. Itu ada hadisnya tidak? Yang baca tanya hadisnya tidak becus terkadang. Gayanya tanya, ada hadisnya enggak? Aduh, gayanya sebagian begitu. Ada ketika Allah Ta'ala menciptakan Adam dan Hawa, wa min ayatihi an khalaqa, ila akhir ayat ini, dzakar wa unsa. Di antaranya yang menciptakan Allah Ta'ala yang pertama manusia, Nabi Allah Adam alaihissalam, yang akan menjadi khalifah di bumi. Tidak begitu langsung jadi diciptakan di surga lalu diturunkan. Tidak, dibina, dididik oleh Allah Ta'ala. Bagaimana ketika menghadapi istrinya sendiri, bagaimana ketika menghadapi buah khuldi, tapi satu sisi setan ini selalu menggoda. Dibekali oleh Allah Ta'ala sebelum turun menjadi khalifah. Makanya kita ini bekalnya apa? Pembekalan terus. Begitu turun ke bumi, satu helai pakaian surga yang dipakai tidak dibawa. Dididik oleh Allah Ta'ala. Mandiri. Tunjukkan kemandirian. Pendidikan langsung dari Sang Maha Pencipta kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, yang diciptakan dari tanah liat. Maka muncullah timbul kata-kata Ibu Pertiwi. Dari mana Ibu Pertiwi? Adalah tanah ini. Karena kita melihat kejadian Nabi Allah Adam min turabin, dari turab. Timbul kata-kata Ibu Pertiwi. Dikira ini orang ayat itu biar. Baik. Masih ngantuk? Ngantuk, saya berhenti. Lanjut. Enak. Turunlah Nabi Allah Adam alaihissalam dengan Siti Hawa, menurunkan regenerasi Nabi Allah Syekh sampai ke Nabi Allah Nuh. Generasi kedua dari Nabi Allah Nuh melahirkan 4 di antaranya yang sangat terkenal, suku Arya, Babilonia, Barbar, dan Smith. Keturunan tersebut menjadi suku bangsa, dikasih tanah oleh Allah Ta'ala. Dunia ini, bumi terhampar, diberikan kepada manusia menjadi tanah Arab, tanah Cina, India, dan lain sebagian di Afrika, Eropa, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga suku bangsa tersebut lita'arafu, untuk saling mengenal. Bukan saling mengenal, Habib Putih hidungnya mancung pasti turunan Arab nih. Kalau ini lain lah nih, ini Madura nih, ini Sunda nih. Bukan itu. Untuk saling mengenal bahwa kita adalah satu rumpun dari dzurriyyah Nabi Allah Adam alaihissalam, menjadi suku bangsa. Untuk saling mengenal. Kalau kita saling mengenal hak-haknya daripada bangsa per bangsa, kita akan saling melindungi di antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, untuk saling mengisi kekurangan di antara satu sama yang lain. Tidak ada perang di dunia ini, isinya damai. Karena apa? You, my brother, saudara kami, ikhwan, beda tanah air, akan menghormati hak-haknya. Lita'arafu, dengan dibekali apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Dengan atqakum itu untuk bekal mengenal lita'arafu. Akhirnya dengan at-taqwa itu tadi kita bisa menghargai manusia.
kekurangan si A, kelebihan si B, mengisi kelebihan si A. Dari B mengisi kekurangan si A, kelebihan si A untuk mengisi kelebihan kekurangan si B, terus begitu. Lita'arafu, khususnya kepada tanah air tercinta ini, dari Sabang sampai Merauke, sejauh mana kalau kita ditanya lita'arafu kita kepada Indonesia atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, tanah bumi terhampar untuk bangsa ini. Iman tidak kalau ini pemberian Allah? Tanah air ini pemberian Allah, percaya tidak? Percaya. Iman tidak? Iman. Disinilah hubbul watan minal iman. Itu maksudnya. Nah, kalau kita tahu ta'arafu, sejauh mana kita menjaga bumi tercinta ini, pelestariannya, bagaimana kita hubbul watan Indonesia ini, bagaimana pertanian kita supaya maju, ekonomi kita supaya maju, dan lain sebagainya, pendidikan kita supaya maju, lita'arafu. Itu satu contoh. Dan sejauh mana kita merasa Handar Beni memiliki kepada republik ini dan menjaga pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunjukkan ucapan terima kasih kami kepada para beliau. Apa terima kasih kami kepada para beliau? Pendiri bangsa ini. Tertanam kecintaannya. Itu satu contoh. Kita kembali kepada tadi, orang tua, mengkholi orang tua. Kalau kita mengenali, bisa menghargai, menghormati kepada kedua orang tua dan tidak akan mengecewakan sekalipun sudah di alam baka. Ya Allah, ya Rabb, kita kenal di ta'arafu. Pasti kakak adik akan kompak dan rukun, tidak mudah dipecah belah. Walaupun baju berbeda, tapi binnya sama. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, jelas namanya berbeda kok. Lutfi bin Ali, Umar bin Ali, Ismat bin Ali, beda nama, tapi bin Alinya sama. Sama. Tidak mudah kena hoax untuk menjadi dibenturkan antar kakak adik, antar saudara itu, yang akhirnya memberikan tepuk tangan bagi orang-orang yang suka melihat keluarga itu pecah belah. Pikir. Dan tidak akan memberikan pintu peluang terhadap keluarga ini. Orang oknum-oknum lain masuk ikut mengompori. Begitu pula sebesar republik ini, sebesar bangsa ini, sejauh mana kita mengenal lita'arafu. Paham? Paham gak? Catat itu. Jangan pengajian. Tadi ngomong apa? Udah tahu. Nah, Rasulullah telah memberikan contoh untuk lita'arafu itu. Maka ketika Rasulullah hijrah, bukan tuntutan perut, bukan karena takut. Bagaimana Rasulullah membangun al-Islam, membangun bangsanya. Dihijrahkan oleh Allah, itu ketentuan walaupun tidak ditekan kehidupannya pada waktu itu. Seandainya di Mekah, tetap pasti dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hijrah ke Yathrib atau Madinah sekarang? Karena ada jalan sutra. 500 tahun wakila, 3000 tahun sebelum Masehi, sudah ada jalan sutra yang menghubungkan Yathrib ke timur jauh. Dari timur jauh itu cabangnya sampai ke Indonesia, India dan sebagainya. Maka begitu Rasulullah hijrah, yang dibangun apa? Sarana masjid, sarana tempat pendidikan,
ekonomi, pertanian dibangkitkan oleh Rasulullah, dibangun oleh Rasulullah SAW. Allahu Akbar tetap berjalan, tapi Allahu Akbar bangun perguruan tinggi, Allahu Akbar bangun ekonomi, Allahu Akbar makmurkan ekonomi, Allahu Akbar makmurkan pertanian, Allahu Akbar ramaikan makmurkan pendidikan, sehingga melahirkan tokoh-tokoh regenerasi bangsa yang mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Kayak apa bahagianya pendiri-pendiri bangsa ini hidup berjalan yang tidak mengecewakan para beliau. Sadar itulah hijrah ditiru oleh para wali sembilan pada waktu masuk ke Indonesia. Pembekalan ini dibawa oleh para beliau yang mempunyai manajemen yang rapi, luar biasa. Mau percaya atau tidak, mau ingkar atau tidak, buktinya nyata. Tidak percaya akan saya buktikan. Itu luar biasa. Hampir 200 tahun yang lalu sudah Habib Hussein meninggal. Lingkungannya orang dagang macam-macam meramaikan. Karena apa? Banyak pengunjung ziarah kepada orang mati. Tapi orang matinya bukan orang mati biasa, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mustajab mujarrab doanya. Yaitu belum ya Maulana Hasanuddin Al-Bantan, belum Maulana Syarif Hidayatullah, masih bisa mempersatukan umat. Sebelah muslim, sebelah non muslim. Yang non muslim berjalan dengan agama dan keyakinannya masing-masing, tapi kok hebat ziarah kepada Maulana Syarif Hidayatullah. Pikir yang kita, Masya Allah, satu bis rombongan dari Palembang, dari Lampung, dari Banten, dari Jawa Tengah ke Maulana Syarif Hidayatullah, dengan pimpinannya masing-masing, ustadznya, kiainya, dari zikir yang lagu-lagu sampai zikir yang ngebut itu juga ada. Lupa ada tuh zikir ngebut ya, yang kalem slow dengan lagunya La ilaha illallah, la ilaha illallah,